Jadi kalian ini di tahap satu ini belum memilih formasi, belum ada pilihan formasi, nanti kalian pilihnya itu ketika mau tes yang tahap 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada video ini mungkin kalian telah mendaftar untuk seleksi P3K guru tahun 2021 atau mungkin P3K non guru atau mungkin yang CPNS. Nah, maka pada video ini teman-teman, tentunya kalian menantikan suatu hal yang ini nanti akan membuat kalian gembira ya. Ya, mana pada video sebelumnya itu banyak sekali yang bertanya pada kolom komentar, yang mana jika ada terjadi kesalahan terkait tentang akun pendaftaran dan juga kartu informasi akun serta apa itu, yaitu kartu hasil pendaftaran yang nanti menunggu seleksi administrasi. Jika terjadi salah nama, terjadi salah tanggal lahir, atau terjadi salah foto, salah upload, dan lain sebagainya, apakah data yang salah diinput itu bisa diperbaiki apa tidak, maka pada video ini saya akan berbagi informasi terbaru, yaitu tentang di sini kita akan sajikan yaitu hasil live Instagram resmi BKN ya pada tanggal 7 Juli 2021 kemarin. Ya, mana di sini dulu saya mengikutinya dan di sini sudah kami rangkum dan kami bagikan kepada kalian semua. Semoga nanti bisa menjadikan sedikit pencerahan atas kegalauan kalian selama ini. Baiklah sobat-sobat semuanya, maka pada saat ini saya akan menyampaikan kepada kalian semua yaitu hasil live Instagram BKN tanggal 7 Juli 2021. Semoga nanti dengan adanya video ini kalian bisa sedikit tenang ya sobat semuanya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat semuanya, untuk hasil live Instagram BKN tanggal 7 Juli 2021 yang pertama, teman-teman. Nah, di sini itu adalah kita dapat mengetahui bahwa teman-teman, yang pertama, jika ada kesalahan dengan nomor nick, itu teman-teman harus ke Dukcapil ya. Misalkan pada saat kalian mendaftar, itu nick kalian itu ternyata tidak terdaftar, atau mungkin nick kalian itu tidak sama antara KK dengan KTP. Kira-kira itu pakai yang mana? Maka teman-teman silahkan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan kira-kira mana yang benar, dan teman-teman nanti pakai yang itu ya. Dan yang kedua, jika di KTP pada namanya itu ada gelar teman-teman ya, maka nama yang diinput silahkan memakai nama yang ada di ijazah. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya ya, di KTP saya tuh Pak itu ada gelarnya misalkan SPD gitu kan, maka yang kalian input itu jangan pakai gelar. Yang diinput itu adalah yang sesuai dengan ijazahnya teman-teman. Dikarenakan ijazah itu sifatnya lifetime ya, atau cuma dicetak sekali seumur hidup. Kalau misalkan KTP kan kalau ada gelarnya itu bisa diedit ya. Intinya nama yang dipakai itu adalah nama yang tanpa gelar. Dan yang ketiga, pada pengisian password teman-teman dan pertanyaan pengaman, kalau bisa teman-teman catat ya, password dan pertanyaan pengaman. Di sana itu kan ada pertanyaan pengaman 1 dan pertanyaan pengaman 2, itu kalian catat ya supaya tidak lupa. Dikarenakan kalau nanti di belakang ada permasalahan, misalkan kalian lupa password, nggak bisa login, itu nanti kalian harus menggunakan pertanyaan pengaman itu. Makanya perlu dicatat ya, ini hal yang sangat penting ini supaya nggak lupa. Dan yang keempat, jika saat awal pendaftaran tertukar antara foto selfie dengan pas foto teman-teman. Kalau foto selfie itu kan fotonya nyantai ya, tidak ada background merahnya, atau mungkin ada background merahnya. Nah, ini kebalik misalkan ya. Nah, ini kalian santai aja ya, nggak masalah. Lanjutkan saja, karena data yang akan masuk ke verifikator instansi itu adalah data unggahan dokumen kalian. Nah, jikapun upload fotonya terbalik itu nggak masalah teman-teman. Ini adalah informasi dari BKN pusat ya. Jadi yang diverifikasi oleh tim verifikator itu adalah berkas yang kalian upload. Yang mana yang diupload apa teman-teman? Yaitu yang pertama, pas foto berlatar belakang merah ya. Kemudian scan KTP, kemudian scan ijazah, scan transkrip nilai, dan scan sertifikat pendidik bagi yang memiliki teman-teman. Kemudian yang kelima, jika terjadi kesalahan upload dokumen
seluruh keputusan itu nanti berada di tangan instansi yang dilamar, bukan di BKN. Jika ingin mengajukan keluhan, bukan ke BKN, namun ke instansi yang dilamar, teman-teman. Kemudian yang keenam, data NIK yang diintegrasi merupakan data NIK yang diambil dari Dirjen Dukcapil Pusat. Kemudian yang ketujuh, apabila sudah di akhir pendaftaran dan sudah diakhiri, jika terjadi kesalahan upload atau sebagainya, sudah tidak bisa diedit lagi. Silahkan perbanyak doa ya, hati-hati. Akreditasi yang dipakai adalah akreditasi di saat lulus, khusus untuk pelamar jalur cum laude. Prodi akreditasinya A dan universitasnya juga harus A. Kemudian pendaftaran akun dilakukan dari awal ya semua, jadi harus bikin akun baru. Lupakan akun lama saat kalian mendaftar di tahun 2019. Kenapa seperti itu? Dikarenakan data ASN sangat banyak ya, maka data pelamar yang gugur terdahulu otomatis sudah dihapus, sehingga harus dimulai kembali dari awal. Kemarin ada yang tanya, saya sudah buat akun SSC ASN 2019, apakah sekarang bikin lagi? Ya, jawabnya adalah bikin lagi ya. Kemudian Dapodik bukan kewenangan BKN karena adanya di Dikbud ya, atau Kemdikbud. Jika ingin memperbaiki, silahkan ke Dikbud. Kemudian pertanyaan paling sering ini teman-teman, menurut live IG BKN, misal saya jurusan ilmu ekonomi, ternyata di formasi dimintanya ekonomi. Untuk pendidikan harus sejalan. Jika diminta ekonomi, maka harus ekonomi. Jika diminta komunikasi, maka harus komunikasi. Jangan ilmu komunikasi masuk daftar ya. Cari yang sama persis dengan jurusan. Jangan berpikir karena satu rumpun, maka beranggapan boleh mendaftar. Jika memang ragu, silahkan ditanyakan ke instansi yang terkait. Dan usahakan secara tulisan, jangan lisan, supaya bisa jadi pegangan. Kemudian misalnya kita pilih formasi di daerah, apakah tes harus di daerah juga? Itu nanti tergantung kewenangan instansi karena BKN hanya menyediakan list lokasi untuk tes ya. Kemudian instansilah yang memilih mereka mau tempat tes di mana. Kemudian ada yang terpusat di satu tempat dan ada yang beberapa tempat. Jika pada saat pendaftaran ada notifikasi Anda terdaftar sebagai PNS aktif, maka silahkan lapor ke Helpdesk SSC ASN. Bisa jadi yang bersangkutan sebelumnya sudah mengundurkan diri, namun belum 2 periode pendaftaran sudah mencoba mendaftar lagi. Jika ada galat, dicek kembali galatnya di mana. Bisa saja saat mengisi tanggal lahir yang diminta adalah hari, bulan, dan tahun, namun diisikan misalkan 08 Maret 98. Jadi kan di sini nggak boleh 8 Maret ya, tapi 08 strip Maret apa? Bulan 3 ya. 08 strip 03 strip 1998 itu ya teman-teman. Kemudian tahun ini jumlah pendaftar tidak bisa dilihat karena tahun ini blind competition. Jumlah ajuan pada helpdesk dalam sehari bisa 100 ribuan diantaranya. Ini ada berupa 21.000 lupa password, 1.100 lupa pengaman 1, dan 1000-an lupa pengaman 2. Lokasi lahir tidak ditemukan itu ada 2.000-an. Mohon untuk password dan pertanyaan pengaman ini kalian catat. Kemudian lokasi lahir yang digunakan yaitu pada tingkat kabupaten kota ya, bukan desa, kecamatan, dan sebagainya. Desa dikhususkan untuk pelamar yang lahir di luar negeri. Kemudian yang terakhir, bagi guru swasta atau yang tidak memiliki formasi di tahap 1, maka mereka baru pilih formasi di tahap 2. Selesaikan pendaftaran hingga resume untuk mendapatkan kartu akun dan kartu pendaftaran. Dan pada saat tahap 2 dibuka, guru tersebut tinggal memilih jabatan dan lokasi tujuan. Nah, ini adalah khususnya bagi teman-teman guru sekolah swasta atau lulusan PPG ya teman-teman. Jadi kalian ini di tahap 1 ini belum memilih formasi, belum ada pilihan formasi. Nanti kalian pilihnya itu ketika mau tes yang tahap 2.
Demikian informasi ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya, dan saya doakan semoga teman-teman lolos semua tahun ini. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.